Yang paling unggul tertinggi itu adalah Prabowo Gibran di angka 38,8%. Pembicaraan tentang cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Survei terbaru Pilpres 2024 mengungkap Prabowo Subianto unggul atas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Bahkan jika dipasangkan dengan 4 sosok cawapres yang masuk bursa saat ini, Prabowo ternyata tetap berjaya. Ya, jika sebelumnya pemirsa Muhaimin Iskandar, kandidat kuat bakal cawapres ini, situasi politik saat ini kemudian berubah dengan dukungan baru Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Siapa cawapres Prabowo kira-kira yang paling pas pemirsa? Karena semakin gemuk koalisinya Alfat ya. Makin banyak pilihannya. Dan kita sudah lihat informasi berikut ini. Survei terbaru Pilpres 2024 LSI Denny JA mengungkap sejumlah temuan menarik. Survei menyusun simulasi Prabowo dipasangkan dengan 4 sosok bakal cawapres melawan pasangan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno dan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono. Hasil simulasi menunjukkan Prabowo Subianto unggul saat dipasangkan dengan 4 kandidat, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar. Dari simulasi 3 ini kita bisa lihat bahwa yang paling unggul tertinggi itu adalah Prabowo Gibran di angka 38,8%. Kemudian di posisi kedua ada Ganjar Sandi di angka 33,1%. Ada selisih sekitar 5,7%. Kemudian yang posisi ketiga itu ada Anies Baswedan AHY. Anies AHY ini di angka 16,4%. Survei dirilis di tengah momen Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan PAN resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal Capres 2024. Meski Prabowo kini diusung oleh koalisi Jumbo, PDI Perjuangan tak khawatir dengan dukungan baru untuk Prabowo. 2014 kami juga ramping, ya. Kami menghadapi calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung oleh presiden yang sedang berkuasa pada waktu itu. Pak Hatta Rajasa kan besannya Pak SBY, Presiden SBY pada waktu itu. Kami partai-partai yang dihitung oleh para pengamat politik bukan partai besar pada waktu itu. Hanya bersama dengan Nasdem, PKB, dan Hanura. Sementara pendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa didukung oleh partai-partai besar, dan pada waktu itu Presiden SBY yang sedang berkuasa pada waktu itu juga partainya mendukung pasangan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa ya pada waktu itu kalau saya tidak salah. Jadi bagi PDI Perjuangan hal-hal yang biasa yang kita hadapi, kita biasa bekerja bersama-sama, tapi kita juga biasa bekerja dengan teman yang tidak terlalu banyak. Toh akhirnya ketika kita menang pada waktu itu, akhirnya teman-teman itu juga datang kepada kami untuk bekerja sama di pemerintahan. Koalisi pengusung Anies juga merespon dan menghitung ulang strategi pemenangan. Benar-benar menghitung pasca kemarin Pak Prabowo dideklarasikan oleh 4 partai. Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar. Tentu ini ada sebuah peta yang bergerak ya. Nah, tentu itu jadi salah satu referensi kita di tim 8. Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk mengambil sebuah keputusan juga. Tapi setidak-tidaknya tidak lari gunung dikejar. Begitu. Kembali menjadi pertanyaan, siapa pendamping Prabowo dengan adanya 4 parpol pengusung?
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebelumnya disebut paling potensial. Namun kini sosok cawapres harus disepakati 4 partai. Pembicaraan tentang cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Satu nama yang santer bakal jadi cawapres Prabowo yaitu putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang juga wali kota Surakarta. Namun bagi PKB, peluang Gibran terganjal konstitusi. Kalau nama Mas Gibran, menurut saya PKB itu partai yang selalu berpikir konstitusional. Konstitusi hari ini belum memungkinkan. Jadi nama itu juga nggak ada karena di luar konstitusi. Nah, kecuali uji materi di MK nanti, kan baru nanti itu. Kalau nanti tiba saatnya baru adzan. Kita nggak akan adzan dulu sebelum saat tiba. Maksudnya gitu. Siapa yang akhirnya bakal mendampingi Prabowo di Bursa Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Berikut kami tampilkan hasil survei simulasi pasangan Capres-Cawapres yang dilakukan oleh LSI DNIJA untuk periode survei 3 hingga 15 Juli 2023, di mana hasilnya memenangkan Prabowo semua, dipasangkan dengan sejumlah bacawa pres. Ini dipasangkan dengan Gibran yang saat ini aturannya masih digodok, apakah bisa digoyang aturannya. Jika kemudian bisa digabungkan dengan Prabowo, maka hasilnya 38,8%, unggul dari Ganjar dan juga Anies, cukup jauh dari Anies. Ya. Sementara tipis dengan Ganjar, hanya sekitar 2%. Kemudian kita lihat bagaimana kalau dipasangkan dengan calon-calon lainnya, pemirsa. Kalau dipasangkan dengan Erick Thohir, ini Prabowo 38,9, Ganjar Sandiaga 34,4, dan Anies Ahaye 15,8. Otak-atik bakal calon wakil presiden ini juga tampaknya kalau dipasangkan, ini Prabowo Subianto masih lebih unggul. Ya, ada sejumlah nama yang kemudian masuk dalam bursa cawapres Prabowo saat ini. Tadi ada Gibran dan juga Erick Thohir, ada pula Erlangga Hartarto yang dipasangkan dengan Prabowo. Angkanya juga lumayan, 37,5, cukup tinggi dan unggul dengan pasangan lainnya yaitu Ganjar Sandiaga dan juga Anies Ahaye, di mana Ganjar Sandiaga hanya 35,9 sementara Anies masih di belasan persen. Begitu pula dengan Prabowo Muhaimin, pemirsa, 36,5. Kemudian Ganjar Sandiaga 36,2, Anies Ahaye 20,5%. Kalau ini kita lihat tipis ya bedanya ya. Kalau Prabowo Muhaimin disandingkan dengan Ganjar atau dibandingkan dengan Ganjar Sandiaga, ini perbedaannya hanya 0,3% saja. Ini tampaknya masuk dalam batas margin of error yang 0,2 ya, hanya 0,1 bedanya begitu pemirsa. Tapi apapun itu kalau kita lihat dengan siapapun dipasangkan saat ini berdasarkan hasil survei dari DNIJA, tampaknya memang dari Prabowo Subianto yang paling unggul dibandingkan dengan dua calon presiden lainnya. Iya, sebelum Prabowo didukung Partai Golkar dan PAN, Muhaimin Iskandar sebelumnya menjadi kandidat kuat bakal cawapres. Namun kini pendamping Prabowo harus disepakati oleh 4 partai pengusung. Pertanyaannya, siapa yang paling mungkin diterima oleh Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN? Ya, lantas bagaimana pula pemirsa respon dari PDI Perjuangan melihat hasil survei terbaru dan juga koalisi Jumbo Prabowo? Pemirsa, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada peneliti LSI DNIJA, yaitu ada Bang Ardian Sopa di sini. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada pakar komunikasi politik di sini, ada Pak Emrus Sihombing. Selamat sore Pak Emrus. Dan juga saat ini sudah bergabung bersama kami pemirsa, ada politikus senior PDIP yaitu ada Bung Panda Nababan. Selamat sore. Bung Panda. Selamat sore. Selamat sore. Nah, pertama saya mau ke yang mengeluarkan hasil survei terlebih dahulu nih dari LSI DNIJA. Sebetulnya hasil survei yang kelihatannya ini Prabowo lebih unggul dibandingkan dengan calon presiden yang lain. Apa sih faktor-faktor penentunya dan berapa besar margin of error-nya? Iya, pertama kita lihat margin of error itu sebagaimana kita melakukan survei 2,87 atau biasa kita bulatkan jadi 2,9%. Jadi nanti angka yang tertera itu sebenarnya bisa naik 2,9
atau bisa turun 2,9. Sehingga kalau misalnya ngelihat yang tadi itu sebenarnya seringkali orang melihat bahwa ini sangat bersaing karena memang di margin of error yang di bawah itu. Sehingga dari 4 pasang yang kita coba, calon wakilnya Pak Prabowo ini siapa, itu memang yang di atas margin of error 2,9 itu hanya ketika beliau berpasangan, Prabowo berpasangan dengan Gibran ya, ada di angka 5,8%. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan ketika Pak Prabowo dengan Pak Erik misalnya, itu menjadi 4,8. Ketika dengan Pak Erlangga turun lagi, bahkan ketika tadi dengan Muhaimin Iskandar itu selisihnya hanya tinggal 0,2%. Nah, memang secara angka ini memperlihatkan bahwa pertama keunggulan ada di Pak Prabowo. Meskipun tadi margin of error, tetapi kalau misalnya kita mau baca data secara adil, fair, harusnya ketika kita melihat bahwa angka itu dinaikkan 2,9, yang lain pun naik. Jadi tidak fair ketika Pak Prabowo kita turunkan, tetapi yang lain kita naikkan. Sehingga bisa berbalik kalau begitu. Tapi idealnya ketika Pak Prabowo kita naikkan, yang bawah pun kita harusnya naikkan. Sehingga memang perbedaan itu tetap ada aja. Bahkan kalau misalnya kita mau pakai secara statistik, itu keunggulan Pak Prabowo bisa lebih unggul lagi sebenarnya. Nah, faktor penentunya apa? Dari Faktor Pak penentu yang ada, ini kan memang kalau misalnya kita bandingkan dari survei, jadi pertama kita sebenarnya melakukan survei ini kan hanya capresnya saja. Sama dengan 3 orang itu, ada Pak Prabowo, kemudian juga ada Pak Ganjar, kemudian ada Pak Anies. Dari ketiga pasang ini, dari 3 orang ini memang Pak Prabowo juga unggul. Jadi dari sosok pribadinya sendiri, beliau juga sudah menambah keunggulan elektabilitas yang ada. Karena tidak bisa dipungkiri, 3 kali bertarung, 1 menjadi wakil presiden, calon wakil presiden, 2 menjadi calon presiden, menjadi modal sosial dia yang lumayan besar juga. Sehingga ketika bertarung, orang udah pada kenal juga. Bahkan terlihat dari popularitas, yang lain misalnya masih 70-80, beliau udah 95 ke atas. Sehingga modal popularitas itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga melihat konsistensi Pak Prabowo ya. Bahwa dia misalnya dari dulu itu berbicara mengenai ekonomi. Termasuk macan Asia, Indonesia dan sebagainya, yang mana sekarang ini kalau misalnya kita hubungkan dengan keadaan Indonesia, kita tanya masyarakat Indonesia apa sebenarnya isu yang paling penting buat mereka. Ternyata di antara hukum, sosial, budaya, internasional, ternyata paling penting ekonomi. Sehingga beliau hadir di saat yang tepat ketika memang masyarakat membutuhkan ekonomi. Dan dilihat bahwa Pak Prabowo selain bahwa isu ekonomi juga dilihat sebagai strong leader ya, pemimpin yang kuat dibandingkan dengan yang lain-lainnya ini. Sehingga beliau mendapatkan mendapatkan momentum sekarang ini. Bahkan kalau kita lihat, ya sekarang ini momentumnya Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya nggak sekarang, no or never. Jadi kalau nggak sekarang, kayaknya agak susah lagi momentum itu bisa didapat. Itu satu. Itu data kita dapatkan per Juli 2023. Nah kalau misalnya kita tracking, menarik juga. Karena di Januari itu sebenarnya yang unggul adalah Pak Ganjar. Pak Ganjar, bahkan dengan selisih yang lumayan juga. Tetapi per Mei itu sudah mulai kesalip. Kemudian di Juni juga sama, di Juli juga sama. Jadi kalau misalnya kita lihat tren, jadi orang bilang ketika kita membaca survei bukan hanya potret saja waktu itu, kita juga perlu melihat tren. Sehingga ke depan kita bisa menentukan kira-kira trennya seperti apa. Nah dilihat dari tren yang ada, itu memang Pak Prabowo itu kita lihat menanjak terus ya. Jadi dari Januari, Mei, Juni, Juli itu memang trennya positif. Kemudian Pak Ganjar itu memang dari Januari dia unggul, tetapi di bulan Mei agak turun tuh. Agak turun yang lumayan cukup banyak juga turunnya, kalau nggak salah 38 sampai ke 32. Kemudian di Juni dia udah agak naik recovery. Kemudian di Juli terakhir juga naik lagi. Tetapi kenaikannya beliau itu belum bisa melampaui di Januari itu. Sehingga memang ya masih perlu sesuatu yang membuat bahwa momentum dia juga ada. Kemudian Pak Anies kalau kita lihat dari Januari juga sama sekitar 22, kemudian turun ke 18, kemudian juga di Juni juga 20, kemudian sekarang 18 lagi. Jadi memang Pak Anies ini relatif cenderung stagnan atau bahkan kelihatannya lebih turun ya kalau misalnya kita bandingkan antara Januari dengan Juli yang ada sekarang ini. Oke, bagaimana kemudian momentum itu dimanfaatkan oleh lawan politik? Saya ingin ke Bang Panda. Bang Panda, bagaimana kemudian mengatasi momentum lawan yang saat ini sedang naik, sementara momentum dari Pak Ganjar sendiri cenderung turun tadi dikatakan? Jadi membantu surveyor lah dulu kita. Ya. Jadi ada hal yang tidak diceritakan tadi, Januari, Februari, Maret, kemudian ekonomi dan sebagainya. Yang real, popularitas Prabowo menanjak naik, itu karena pengaruh daripada Jokowi, Presiden Jokowi. Betul.
Kalau tidak baliho-baliho dia dengan gambar Prabowo dan ini, dan kemudian juga dieksploitir bagaimana penampilan-penampilan mengesankan bahwa Jokowi sangat dekat dengan Prabowo, Jokowi berpaling itu, kami sendiri gembira dengan hasil survei ini, membuktikan bahwa hebat memang Jokowi, pengaruhnya memang besar. Nanti kalau tiba waktunya, dia akan tunjukkan secara demonstratif dengan Ganjar. Nah, kita dengar nanti survei bilang apa. Jadi ini Jadi bagian strategi sama dengan maksudnya, peristiwa Bang yang Panda? kemarin. Ya, enggak, dengar dulu. Yang kemarin itu yang paling gembira di Republik ini waktu Airlangga, kemudian Jul dari PAN, Prabowo, Gerindra, dan itu yang paling gembira itu PDI. Kenapa gembira? Ini tim kembali lagi kayak 2014 waktu Golkar mendampingi Prabowo dan kalah. Itu memberikan semangat baru ke kita gitu loh. Dan peristiwa kemarin mereka itu adalah satu peristiwa pengakuan bagaimana hebatnya Jokowi. Bahkan ada yang mengaku seperti yang dikatakan oleh Hasim bahwa itu atas instruksinya Jokowi hari Minggu dilakukan. Gitu loh. Jadi apa ya, sudahlah kita artinya jangan hanyut kita kepada teori-teori yang macam. Pokoknya ini semua Prabowo naik di seluruh surveyor karena pengaruh Jokowi. Oke, itu menarik. Kalau karena poin pengaruh dia, saya pikir itu menarik tuh poin jadi dari kenapa Bung PDI Panda. gembira? Karena Jokowi kadernya PDI. Oke, nah Jokowi kader PDIP kita tahu itu. Jago di sini. Oke, kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah kader dari Dan PDIP. kita Tapi kagum. di sisi lain ini kan juga PDIP dirugikan, orang kadernya, anaknya, miliknya, tapi digunakan oleh menurut Bung Panda ya, digunakan oleh pihak lain untuk mendongkrak elektabilitasnya. Ini kan intro, mau uji coba. Punya power nggak Jokowi? Punya pengaruh nggak Jokowi? Ternyata punya power. Bisa dia suruh 4 orang itu kumpul. Oh naik itu, LSI udah mengakui naik Jokowi. Naik si Prabowo risetnya. Wah hebat memang Jokowi ini. Ya memang Gitu hebat, kan presiden 2 periode Bung Panda. Harusnya PDI tapi pernah nggak sih berbicara dengan Pak Jokowi mengenai ini? Karena kan memang tidak bisa dipungkiri, publik melihat ada keakraban antara Pak Jokowi dengan sangat Prabowo bicara. Subianto. Cuma ini banyak, ini pembicaraan rahasia banyak yang nggak bisa kita ungkapkan gitu loh. Tapi kami berbahagia bangga, itu aja. Oke, tapi dari aja. Paling bangga, paling gembira kita. Begitu kumpul mereka di museum itu proklamasi. Waduh, senang sekali lihatnya. Memang friend gua Jokowi ini paten punya. Oke, dari kalimatnya Bang Panda tadi menyiratkan bahwa memang ini arahan dari Pak Joko Widodo atau memang ini strategi dari PDIP sendiri untuk kemudian bisa menanjak nanti di akhir untuk kemudian mendukung Ganjar Pranowo. Enggak tahu, yang aku dengar Hasim mengatakan bahwa ini instruksi daripada Jokowi. Dari Jokowi sudah segera membantah itu. Saya presiden, tidak ada urusan-urusan dengan partai politik. Wah, di situ. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin ke Pak Emrus. Pak Emrus, ini cukup menarik. Yang satu merasa bangga karena kadernya mampu untuk mengkerek salah satu calon presiden tertentu. Tapi kan kalau di sisi lain orang lihat ini justru rugi dong sebenarnya. Sebenarnya ini bentuk komunikasi politik apa sih yang dilakukan oleh masing-masing ini? Nah kira-kira siapa yang akan mendapatkan keuntungan ini? Pak Jokowi itu sebenarnya pronya kemana sih? Ke Prabowo Subianto kah? Karena kita ngelihat akrab, atau memang setia pada partai mendukung Ganjar Pranowo? Tapi nanti dijawab. Kita harus iklan dulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Yang paling unggul tertinggi itu adalah Prabowo Gibran di angka 38,8%. Pembicaraan tentang cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini.
Nah, yang disampaikan oleh PDIP tadi bahwa elektabilitas dari Prabowo yang meningkat itu karena masalah Jokowi Effect atau faktor dari Jokowi Effect lah kita sebut demikian. Tapi sebetulnya di sisi lain juga apakah PDI ini sebenarnya nih sah-sah aja tuh kalau misalkan Pak Jokowi memberikan efek yang signifikan ke Prabowo Subianto atau mungkin justru sebaliknya seperti disampaikan oleh Pak Pandana Baban tadi. Baik, saya pikir kalau kita bicara mana yang diuntungkan gitu ya, saya kira udah pasti diuntungkan adalah Prabowo dari sudut katakanlah elektabilitas dan kemudian fenomena. Saat ini kita melihat rohnya Pak Jokowi tampaknya kepada Prabowo. Dan itu kan menguntungkan daripada Prabowo. Idealnya menurut saya, karena mereka satu rumah, satu partai, satu perjuangan politik, tidak boleh menggunakan lambang nonverbal atau katakanlah simbol-simbol dan segalanya itu, rohnya kepada bukan partainya, harusnya tetap kepada Ganjar. Jadi oleh karena itu saya berpendapat tidak sekedar sebenarnya ada baliho dan lain-lain dengan gambar Prabowo dengan Jokowi. Itu secara non-verbal berarti atas persetujuan Jokowi secara tidak langsung. Harusnya Jokowi mengatakan, oh jangan pakai gambarku. Tapi Pak Jokowi mengatakan loh, sempat mengatakan loh bahwa dan disebut juga oleh Pak Panda tadi bahwa saya nggak ikut-ikutan soal politik. Baik, tapi secara non-verbal kita orang komunikasi bisa melihat lambang non-verbal. Non-verbal kan dipasangkan katanya baliho dua foto tersebut. Harusnya Jokowi tegas mengatakan, jangan pakai. Sebab saya ada PD Perjuangan atau dua-duanya tidak pakai. Tapi kalau tidak dilarang berarti menyetujui. Nah oleh karena itulah saya pikir ini rohnya Pak Jokowi masih ke Prabowo. Tetapi di sisi lain ketika nanti rohnya Pak Jokowi kan dikatakan tadi Jokowi efeknya begitu kuat gitu, kita harus akui itu. Salah satu diantaranya misalnya relawan Jokowi masih pecah, yaitu satu kepada atau Projo yang ketuanya sekarang jadi menteri itu ke Prabowo, Seknas ke Ganjar Pranowo. Andaikan misalnya Jokowi langsung mengatakan, tentu di panggung belakang politik, tidak di panggung depan gitu ya, mengarahkan kepada salah satu kandidat. Nah ketegasan itu sangat diperlukan supaya memang kalau tidak dilakukan ketegasan tersebut, peta kognisi masyarakat yang sudah tersaving Prabowo agak susah menggesernya nanti gitu ya. Sekalipun perbedaan itu saya kira masih margin of error, artinya secara statistik tidak berbeda. Tapi di sisi lain ada juga keuntungan PDI Perjuangan. Ketika nanti Jokowi mengarah kepada Ganjar Pranowo, ketika menang nanti jangan lagi dikatakan nanti bahwa ini adalah pemilu tidak adil, kecurangan dan lain sebagainya. Sekarang secara exercise sudah terbukti bahwa Jokowi punya pengaruh. Buktinya naik elektabilitas Prabowo. Tapi ketika nanti seperti Pak Ganjar katakan, Pak Pandana Baban bahwa mengarah kepada Ganjar Pranowo dan Ganjar Pranowo menang, jangan lagi diolah bahwa pemilu tidak adil, tidak fair, kecurangan dan lain-lain sebagainya. Saya kira ada juga tokoh politik kita kan beberapa tahun yang lalu ketika pemilu menjelang pemilu 2019 dia katakan pemilu tidak adil, tidak jujur begitu. Jadi oleh karena itu ini suatu hal katakanlah suatu hal yang positif. Sekarang kita menunggu kemana arah atau rohnya Jokowi berlabuh. Apakah kepada Ganjar atau kepada Prabowo, demikian. Langsung dijawab oleh Bung Panda kalau begitu. Kemana rohnya Pak Jokowi ini? Ke Ganjar apa Prabowo sebenarnya? Bung Panda. Buat orang yang tidak mengenal Jokowi, wajarlah pertanyaan itu. Tapi buat orang yang tahu siapa Jokowi, nggak perlu kita pertanyakan. Nah sekarang bukan soal verbal non-verbal. Yang ada itu konsisten dia sebagai presiden, konsisten dia tidak mencampuri langkah-langkah politik dari partai-partai sebagai presiden, tetapi kehadirannya dimanfaatkan oleh Prabowo dan orang-orangnya. Dan diciptakan sedemikian rupa kesan bahwa Jokowi menaruh hati kepada Prabowo. Rakyat itu sudah kritis. Coba bagaimana sih bisa dikatakan Jokowi beralih dari Ganjar, urusan bajunya aja diurusin kok. Cocok kau pakai ini ya, gitu. Itu sangat pribadi, sangat mendalam. Masih ini. Nah cuma kenapa kami gembira? Oh hebat juga Jokowi. Dia bisa naikin itu elektabilitas daripada Prabowo. LSI dan surveyor yang lain. Wah paten ini. Itu kita gembira. Sama dengan pertemuan kemarin hari Minggu. Kita gembira. Wow rupanya. Artinya bagaimana partai-partai yang kredibilitasnya goyah menggantungkan nasibnya kepada seorang tokoh yang kebetulan jadi presiden. Itu kan menyedihkan. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke... Dan buat kita menjadi gembira. Kenapa?
karena skenario yang dimainkan oleh Jokowi sukses gitu loh. Nanti begitu dialihkan kita lihat nanti bukti sejarah bagaimana dengan mudah nanti Ganjar menang. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke LSI dulu nih. Apakah betul kemenangan Prabowo, bukan kemenangan lah kita menyebutnya, belum perlombaan ini ya, tapi keunggulan Prabowo dalam hasil survei ini memang besar pengaruhnya karena Jokowi efek seperti yang disampaikan oleh Bung Panda tadi? Iya, memang kita juga mencatat sebenarnya ada faktor-faktor yang membuat Prabowo bisa unggul ya. Dan salah satunya saya setuju dengan Bang Panda tadi bahwa efek Pak Jokowi juga. Karena bagaimanapun dari 3 kontestan yang bertarung itu kan memang satu memang udah memproklamirkan sebagai antitesa. Dalam artian dia perubahan. Tapi yang 2 ini kan memang juga melanjutkan Pak Jokowi. Tapi ketika kita bedah dari survei, memang yang dukung Pak Jokowi, yang istilahnya puas dengan Pak Jokowi itu memang lebih banyak terhadap 2 orang ini. Dan ketika kita bandingkan di antara 2 orang ini, memang Pak Prabowo yang paling unggul dibandingkan juga dengan Pak Ganjar. Jadi memang pendukung-pendukung Pak Jokowi yang merasa puas dengan Pak Jokowi itu lebih banyak dukung Pak Prabowo dibandingkan dengan Pak Ganjar. Terlebih ketika kita lihat approval rating dari Pak Jokowi juga tinggi ya. Bahkan sekarang ini di angka 80%. Sehingga tidak mengherankan kenapa misalnya Pak Anies sampai sejauh ini kan di bawah 20%-an aja. Bisa jadi itu memang suara yang tidak setuju dengan keberlanjutan dari Pak Jokowi. Dan dari sini kita bisa lihat memang pendukung-pendukung Pak Jokowi itu yang puas terhadap Jokowi ingin melanjutkan perjuangan yang sudah dilakukan. Dan memang sejauh ini jauh ke Prabowo ya. Ini terlihat dari momen-momen di mana Pak Prabowo seringkali diajak dalam momen-momen yang memang berhubungan juga dengan kerjaan dia sebagai Menhan. Tetapi juga ada beberapa momen yang tanpa ada embel-embel Menhan juga dibawa, sehingga ini juga memperlihatkan kedekatan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga tidak menafikan ya, selain ada Jokowi efek juga ada pergerakan dari Pak Prabowo ya. Jadi muncul juga misalnya di kabupaten-kabupaten, di beberapa kabupaten ada baliho-baliho dia juga muncul juga ya. Jadi secara popularitas unggul, kemudian juga secara isu yang dia lontarkan itu juga tepat. Isu ekonomi yang memang lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga 2 hal inilah yang membuat Pak Prabowo itu lebih unggul. Tetapi kita juga mencatat sebenarnya keunggulan ini bukan hanya karena 2 hal ini juga, tetapi juga ada blunder yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Sehingga kita bisa lihat dari Januari ke Mei itu kan ada penurunan drastis tuh, lumayan tinggi kan. Kita mencatat ada berapa blunder lah. Misalnya blunder dengan sebutan petugas partai. Itu ternyata buat publik itu terlalu nggak diterima. Karena memang tidak memperlihatkan strong leader yang kuat ya ketika jadi petugas partai. Kemudian yang kedua juga Piala Dunia. Kenapa? Soal Piala Dunia U23. Soal Piala Dunia U23 yang memang jadi gagal di Indonesia misalnya kan. Meskipun bukan hanya dia, tetapi di persepsi publik ini menyalahkan Pak Ganjar. Kemudian yang ketiga, ini juga yang bisa jadi ini dimainkan oleh pihak-pihak yang luar, itu adalah pernyataan dia mengenai video porno. Ini memang 3 hal ini menurut saya perlu juga diantisipasi oleh timnya Pak Ganjar, sehingga memang penurunannya itu juga tidak terlalu drastis, sehingga bisa juga menjadi kembali rebound. Tapi memang kita melihat bahwa per status hari ini hal yang menarik. Mengapa? Kalau kata Jimmy Carter, Pilpres itu seperti perlombaan lari maraton yang ketat. Kita tidak tahu siapa pemenangnya sampai dengan akhir. Dan setiap tahapan itu bisa berbeda-beda. Nah, inilah tahapan-tahapan yang ada. Tapi kalau lihat dari trennya seperti ini, tentu dua-duanya, 3-3-nya ini memang perlu untuk melakukan strategi-strategi ke depannya sehingga memang bisa membalikan keadaan. Kalau bicara maraton, lari panjang, perlombaan yang masih panjang, artinya semua masih bisa berubah. Masih. Termasuk Anies yang kemudian sekarang masih di posisi 3? Baik, kalau kita bicara tentang elektabilitas, kan Anies pada posisi ketiga dan jauh sekali rentangnya 20%. Secara rasional agak sulit untuk mengejarnya. Namun demikian itu kan selalu dibuat kalau pemilihan umum saat ini. Artinya sejauh mana Anies menawarkan suatu program dan gagasan yang out of box, yang sangat luar biasa, yang berpikir besar. Kita tidak tahu, karena bagaimanapun salah satu variabel dalam suatu kemenangan itu adalah elektabilitas. Tapi bukan satu-satunya variabel. Karena variabel lain adalah program. Tadi dikatakan ekonomi. Berarti masyarakat kita lebih cenderung menyukai program yang rasional. Yaitu ekonomi itu kan rasional. Nah, apakah kemasan pesan yang disusun nanti program kampanye oleh Bung Anies atau siapapun di antara 3 paslon itu bisa meraih terutama swing voter. Karena saya melihat swing voter itu masih banyak, sekitar 30% lebih ya. Betul. Nah, justru swing voter ini yang dirangkul. Jadi tidak bisa semata-mata elektabilitas ini yang menjadi kesimpulan kita, tetapi bagaimana merangkul yang katakanlah belum mempunyai keputusan. Nah, ini menjadi tantangan bagi mereka. Oleh karena itulah saya pikir saya mengharapkan bahwa 3 kandidat ini, siapapun mereka, kasihlah gagasan besar,
pemikiran besar tentang Indonesia 5 tahun ke depan dan diturunkan pada level program dan sehingga swing voter ini bisa menjadi penentu pemenang. Demikian. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin menjawab pertanyaan yang sesuai dengan judul kita. Prabowo unggul. Ini sudah jelas kenapa unggulnya sementara waktu ini ya. Tapi soal siapa cawapres yang paling pas, ini harus kita kupas juga. Saya ingin menuju ke LSI. Kira-kira siapa nih yang paling pas? Apakah memang sudah pasti Gibran Rakabuming Raka? Kalau misalkan bukanlah Gibran, siapa? Karena kan ini masih terganjal dengan aturan. Iya, pertama memang kita melihat dari empat ini kan memang punya peluang yang sejauh ini saya lihat hampir sama ya. Dan masing-masing pun punya keunggulan yang unik sebenarnya. Jadi misalnya kita mulai dari terakhir, Gus Muhaimin. Dia dari awal itu memang udah mendekat ke Prabowo. Bahkan ketika partai-partai yang lain belum merapat ke dia. Sehingga sebenarnya Pak Gus Imin itu memang mempunyai kartu kunci juga ya. Dia udah berjuang dari awal sehingga memang Pak Prabowo juga sangat menghargai kesetiaan dari awal ini. Sehingga memang dari sekarang juga nggak dilepaskan. Dan juga sebagai partai Islam terbesar yang ada di Indonesia. Dan kita tahu sendiri pemilih-pemilih kita pemilih Islam ya mayoritasnya. Sehingga itu menjadi sebuah keunggulan satu. Kemudian yang kedua, keunggulan dari Caimin juga dia berasal dari Jawa Timur. Termasuk ya basis NU-nya juga ada ya. Yang mana di Jawa Timur kalau kita lihat dari peta yang ada itu persaingan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu adalah persaingan yang tipis. Bahkan bedanya hanya sekitar 1-2% saja. Sehingga kalau misalnya berhasil mengambil Gus Muhaimin ini juga sebuah kekuatan yang lumayan ya itu satu. Tetapi ada PR-nya. PR-nya adalah bagaimana dia meyakinkan koalisi yang lain untuk bisa menerima dia. Dan itu dari PR dari kemarin sampai dengan sekarang. Itu satu. Kemudian kita beralih terhadap Pak Airlangga Hartarto misalnya. Sebagai ketua umum partai terbesar kedua di Indonesia, Golkar, itu juga mempunyai jaringan yang sangat kuat. Sehingga ketika ini bisa dimaksimalkan, tentu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Apalagi ditambah dengan caleg-calegnya yang ada juga. Dan jangan lupa juga Pak Airlangga Hartarto itu kuat secara ekonomi dan orang lagi butuh ekonomi ini sehingga sosok antara Pak Prabowo dengan Pak Airlangga itu sosok yang juga bisa juga menimbulkan kekuatan yang luar biasa. Pak Prabowo dianggap sebagai solidarity maker, kemudian Pak Airlangga ini sebagai seorang teknokrat. Kalau dulu Soekarno-Hatta itu perpaduan yang pas juga sebenarnya. Kemudian yang ketiga Pak Erick Thohir. Kita tahu sendiri bahwa Pak Erick Thohir juga meskipun bukan orang partai tapi dorong oleh PAN sehingga juga bisa melengkapi sebenarnya kekuatan dari Pak Prabowo yang sekarang ini di Gerindra saja misalnya. Kemudian yang kedua, Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN juga seorang entrepreneur yang kita anggap sukses dan sebagainya. Sehingga di pengalaman ekonomi juga cukup membuat menarik ya. Terlebih juga jaringan kepada usaha-usaha yang ada, jaringan pada pengusaha dan juga sumber dana yang ada itu. Nah terakhir ke Gibran. Gibran kita tahu sendiri bahwa asosiasi dengan Pak Jokowi ini sangat kuat. Sehingga kalau misalnya bisa dimanfaatkan tentu orang nggak lagi melihat misalnya rohnya Pak Prabowo, rohnya Pak Jokowi ada di mana. Dengan adanya Gibran masuk ke sana tentu orang melihat bahwa oh ini ada di Pak Prabowo satu. Kemudian yang kedua ketika Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo tentu orang juga langsung melihat bahwa memang restu Jokowi dalam tanda kutip itu terhadap Pak Prabowo. Dan orang tidak mensaksikan lagi bahwa Pak Jokowi juga tentu akan bertarung secara ya luar biasa karena memang ini anaknya itu satu. Selain faktor itu juga Gibran ini salah satu tokoh yang memang muncul hanya satu orang dari kalangan milenial. Dan milenial ditambah dengan zilenial itu jumlahnya signifikan 47,7%. Menentukan berarti. Menentukan juga. Sehingga kalau misalnya dia muncul, ini menarik perhatian milenial. Terbukti dari kesukaan Gibran dibandingkan dengan yang lain, itu di kalangan milenial paling tinggi juga. Termasuk juga di kalangan-kalangan yang lain. Kemudian yang ketiga, ini juga yang menarik. Mengapa? Karena Gibran berasal dari Jawa Tengah. Padahal Jawa Tengah sejauh ini itu adalah Pak Ganjar yang unggul. Sehingga kalau misalnya Gibran maju menjadi wakilnya Pak Prabowo, tentu suara di Jawa Tengah yang menjadi basis pertarungan itu akan minimal berbagi. Atau bahkan bisa melampaui dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya di Jawa Tengah terbagi, itu sebenarnya secara hitung-hitungan politik angkanya itu udah di atas unggul daripada dengan Pak Ganjar dengan jauh lebih tinggi lagi. Jadi emang masing-masing itu ada keunggulannya dan memang paling pas itu. Saya ingin ke Bung Panda kalau begitu. Bung Panda, kalau kita melihat ada nama Gibran di situ yang merupakan kader PDIP juga, juru kampanyenya Pak Ganjar juga, apakah ini sempat ada perbincangan di internal partai untuk kemudian mengusung nama Gibran jika kemudian aturannya bisa diubah sebagai perwakilan atau sebagai cawapresnya dari Ganjar? Saya tidak mau terlibat kepada pembicaraan yang begini keji dan menghinakan gitu loh. Kenapa? Kok tidak kita hormati keluarga Jokowi dengan Gibran? Bagaimana Jokowi dengan Gibran ini dedikasi kecintaannya kepada PDI Perjuangan sudah terukur, sudah teruji, sudah ini. Masih kita analisa lagi Gibran kemudian menjadi wakil
Prabowo, kemudian milenial, bersair-sair kita mayoritas akan ini. Ini kan gendeng. Gimana kita? Saya belum masuk di akal saya. Jokowi anaknya mau mengkhianati PDI Perjuangan yang sudah membuat 7 peristiwa dalam hidup dia. 1 menantunya di Medan, 1 di Solo anaknya, sekali dia gubernur, 2 kali presiden. Apakah tokoh politik seperti ini kemudian bisa berkhianat berbalik karena dendam sakit hati entah apa? Bahwa saya tidak melihat 1 milimeter pun ada kemungkinan sakit hati ketersinggungan Jokowi kepada Mega. Kenapa? Karena saya 10 tahun yang lalu sudah menceritakan kepada Jokowi siapa itu Mega. Dari AZ-nya, who's who Mega. Saya sudah ceritakan itu kepada Jokowi. Jadi tidak ada, saya lihat dari kemudian Jokowi bagaimana mencintai seperti anak dianggap oleh Mega. Dan ibunya ini, kemudian kita menganalisa Gibran ditarik ke sana, ini kasihanlah kita ke keluarga itu. Janganlah kita memperkosa dan memprovokasi supaya berkhianat ke PDI Perjuangan, kepada partai yang dia cintai, dia besarkan dan membesarkan dia. Saya pikir ada juga etika gitu loh. Baik. Nah, kenapa kita gembira dengan hasil survei ini? Karena hebat rupanya pengaruh friendku ini, Jokowi ini. Bisa Prabowo dibikinnya naik. Gitu loh. Baik, jadi kita dapat poinnya, Bung Panda. ada satu hal, iya biar jelas dulu. Jangan kemudian dianalisa dengan pembenaran justifikasi aneh-aneh gitu loh. Baik. Nah, kita menuju ke Pak Emrus. Singkat saja Pak Emrus. Baik, saya pikir ini persoalan simbol non verbal ya. Kalau secara verbal saya kira keluarga Pak Jokowi tidak menyampaikan itu dukungan tersebut. Tetapi realitas kita melihat, publik melihat bahwa dukungan katakanlah simbol ketika bertemu dan lain-lain sebagainya seperti acara kan seringkali bertemu mereka. Emrus realitas apa itu Emrus maksudmu? Apa realitas apa? Jangan kau manipulasi. Bung Panda sebentar. Jangan kau manipulasi. Bukan manipulasi gitu loh. Bung Panda, ini persoalan simbol non verbal. Harusnya memang harus ada punya garis yang bagaimana jelas. Apapun tidak ada peluangnya, apapun tidak ada peluangnya. Prabowo, Gibran tapi tunjukkan saja mau jadi wakilnya konkret, Prabowo. Tunjukkan aja secara konkret bahwa itu adalah ke Ganjar Pranowo. Itu lebih baik daripada kita berikan simbol-simbol non verbal yang multi tafsir di ruang publik. Demikian. Baik, itu nanti kita tunggu ya Bung Panda ya, bagaimana kemudian langkah dari Pak Jokowi untuk kemudian menetralisir semua ini agar tidak terjadi perdebatan seperti ini. Terima kasih ya. Terima kasih Bung Panda, terima kasih Bang Emrus, terima kasih juga Bang. Terima kasih Mardeka. Terima kasih Bang Panda.